Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah beberapa waktu lalu, kubu Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmit menyampaikan perihal pencabutan gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan ke Reza Gladys, maka tepat hari ini 21 Juli penetapan hukum perihal tersebut telah didapat. Kedua belah kubu pun hadir untuk pencabutan gugatan tersebut di depan majelis hakim di PN Jaksel. Fahmi Bahmit pun dalam wawancara dengan awak media menyampaikan ungkapan terima kasihnya dan Nikita yang ia wakilkan karena terus mengikuti jalannya persidangan Nikita. Dan ia pun serta tim akan fokus dengan kasus pidana. Lalu bagaimana dengan kubu Reza Gladys atas penetapan pencabutan gugatan tersebut? Mengajukan permohonan para penggugat tentang pencabutan perkara tersebut. 2. Menyatakan perkara perdata register nomor 489 garing BDTG garing 2025 PN Jakarta Selatan yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2025 dicabut. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan nomor 489 dari BDTG dari 2025 PN Jakarta Selatan pada buku register perkara gugatan yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan biaya timbul dalam perkara ini kepada para penggugat sejumlah Rp563.000. Demikian ya, sudah dibacakan penetapan dan atas penetapan tersebut maka sidang perkara itu dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Problem secara pribadi, semuanya rekan dan semua bertindak dan atas nama. Ini adalah rekan-rekan kita semua. Bravo semuanya. Thank you Ibu dari Jamdatul, ini dari kepolisian, ini dari kejaksaan, dari kepolisian dan ini saya dengarkan. Ya, oke, berarti. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas nama Nikita karena kemarin saya sempat bertemu, sampaikan ke teman-teman bank pada saat Abang nanti sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi, sampaikan bahwa memang saya yang meminta dan saya ingin kita fokus kepada perkara pidananya karena itu yang paling penting karena itu terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan kebebasan saya dan seterusnya. Tadi Anda sudah mendengarkan adanya penetapan dari Majelis Hakim, di mana menurut Majelis Hakim sesuai dengan hukum acara perdata, pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab-menjawab. Dan alhamdulillah sudah dikabulkan, maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489, adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan dicabut dan berakhir, dan itu ada dalam minuta SIPP bahwa perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Seperti itulah persoalannya, saya terima kasih teman-teman semua. Dan selanjutnya hari Kamis itu sidang yang paling penting. Karena itu sidang perkara pidana di mana nanti dalam perkara pidana tersebut yang pertama kali yang harus didatangkan adalah korban sesuai dengan hukum acara pidana. Kita lihat hari Kamis seperti apa persidangannya, mohon teman-teman semua ikut memantau, kalau mau live silakan live, mau silakan, tidak ada yang dilarang karena sidangnya terbuka untuk umum. Sebenarnya dari awal juga tidak ada perdamaian, bahkan mediasi juga gagal. Hanya kuasa hukum penggugat menyatakan seakan-akan ini strategi. Tidak ada strategi ini. Gugatan halusinasi bagaimana strategi? Strategi itu dalam pertumbuhan. Kalau pengadilan nggak ada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang ada. Bukan strategi yang bermain. Tapi fakta-fakta hukum diajukan ke pengadilan, nah itu permainan. Memang kalau dibilang perdamaian, tidak ada perdamaian kita. Dari awal kita menyatakan tidak ada perdamaian. Ingat ya, perdamaian tidak ada. Ya, jadi saya tambahkan bahwa ini gugatan prestasi ini sebenarnya kan dapat dikatakan oleh Bung Medis ya, hanya untuk mencoba menghentikan pidana. Jadi pada saat mereka membuatnya juga memang tidak cermat, bukti-bukti juga tidak terlalu jelas. Tapi karena targetnya adalah bagaimana supaya bisa
menghentikan pidana ataupun bisa mediasi ketemu dengan Dr. Reja, ya siapa tahu kalau dalam mediasi Dr. Reja bisa terpengaruh oleh mereka. Jadi tujuan mereka hanya untuk itu saja. Jadi mereka juga tidak memperdulikan bukti atau tidak, tapi hanya untuk menghentikan pidana. Hanya itu tujuannya. Kami mulai saat ini kami harus lebih serius karena komedi Wan Prestasi dicabut. Jadi kami tidak boleh lagi tertawa seperti yang sebelum-sebelumnya kami lakukan. Itu yang pertama. Kami harus konsisten kembali kepada habitat kami sebagai advokat. Itu akan kami lakukan. Komedi sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan dicabutnya gugatan Wan Prestasi ini, jelas terbukti bahwa tidak ada kesepakatan memberikan uang 4M, ya terbukti. Jadi ini supaya menjadi catatan bagi jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang mengadili perkara 362 dan 363 ini supaya dijadikan catatan bahwa pihak Nikita dan Mail sah menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan uang 4M. Jadi sah terbukti sebagai pemerasan. Ya. Besti, keputusan kubu Nikita untuk mencabut gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan ke Reza Gladys memang cukup mengejutkan, Besti. Lantaran sebelumnya disebut Fahmi dengan yakin kalau kasus kliennya sebenarnya merupakan perdata yang diduga dibuat menjadi pidana. Lalu benarkah Agustinus Nahak yang merupakan praktisi hukum sekaligus mantan pengacara Nikita sejak awal sudah menyayangkan langkah yang diambil Fahmi tersebut? Dan benarkah ingin lebih fokus menangani kasus pidana Nikita yang menjadi alasan Fahmi dan Niki mencabut gugatan Wan Prestasi termasuk terlambat untuk dilakukan? Dan apakah ada penyesalan dari Fahmi Bahmit karena pernah mengambil langkah tersebut? Dari awal saya sudah sampaikan, tidak ada gunanya menggugat Wan Prestasi kalau memang tidak ada Wan Prestasi, tidak ada ingkar janji, tidak ada pertanyaan saya. Sejak kapan mereka berbuat surat kesepakatan kerjasama, sejak kapan? Dan ada salah satu pihak yang melanggar atau tidak ada Wan Prestasi atau tidak? Faktanya kan tidak ada. Yang saya harapkan, saya sebagai mantan pengacara Nikita Mirzani, saya kasihan juga Nikita ini. Sudah saat ini mengalami masalah sulit di mana dia diduga melakukan tindak pidana, baik itu adalah pemerasan dan lain sebagainya dengan ancaman hukum yang maksimal di atas 5 tahun. Ini harusnya tim pembela, tim pengacaranya harus fokus. Dari awal saya bilang fokus bebaskan Nikita Mirzani dengan segala langkah dan upaya hukum yang menurut hukum baik dan benar di mata hukum. Kan itu saja yang saya sampaikan. Strategi apaan? Tidak ada strategi. Itu kan yang berkeningan supaya pidana itu bisa digugurkan dengan gugatan Wan Prestasi. Saya rasa sangat sulit ya kalau untuk Wan Pres karena tidak ada yang dilanggar di situ. Memang tidak ada perjanjian tertulis. Apa yang mau dilanggar, apa yang mau digugat? Enggak lah. Karena hukum kita sistemnya adalah hukum tertulis, bukan hukum lisan. Lisan itu kalau keterangan saksi dibutuhkan itu pun susah untuk pembuktiannya. Kalau secara lisan itu susah. Kalau saran saya sih kepada rekan saya itu sebenarnya sudah terlambat. Mau fokus itu dari awal. Ini kita itu harusnya mengikuti proses hukum dengan di luar tahanan. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Ajukan permohonan penangguhan itu bisa di polisi, bisa di kejaksaan maupun dalam pengadilan. Boleh kok ajukan permohonan. Bahwa dia warga negara Indonesia, dia sebagai kepala keluarga walaupun ibu kepala keluarga. Yang kedua, dia berkedudukan di Republik ini di Jakarta, punya KTP, punya pekerjaan. Dari sisi kemanusiaan saya rasa bisa kok. Dia mengikuti proses di luar tahanan. Boleh. Banyak yang begitu kok. Emang kenapa nggak boleh? Kalau dari sisi-sisi yang kita lihat bahwa dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, apalagi mempengaruhi saksi, boleh. Nggak apa-apa. Tidak ada perjuangan, dalam perjuangan itu tidak boleh ada penyesalan, tapi harus yakin perjuangan itu pasti akan kita capai keberhasilan sekarang, besok atau besok lusa. Pasti akan berhasil, mungkin tertunda keberhasilannya, itu saja. Oke. Nah, setelah 3 uang dengan Agustinus Nahak, Pablo Benua pun menanggapi perihal pencabutan gugatan perdata yang dilakukan kubu Niki adalah hal yang tepat karena menurutnya selain langkah tersebut dianggap kurang efisien, fokus kepada pembuktian dalam kasus pidana Nikita yang disangkakan dengan pasal pemerasan itu lebih penting dengan saksi kunci Mail. Kalaupun tidak ingin melakukan satu gugatan konsinyasi, maka Nikita Mirzani bisa fokus terhadap urusan pidananya. Karena sangat mudah untuk sebenarnya mematahkan pasal pemerasan yang dituduhkan terhadap Nikita Mirzani itu gitu. Sekarang saya mau kasih logika yang sangat simpel gitu ya.
siapa yang bisa memastikan bahwa Nikita Mirzani melakukan pemerasan? Satu-satunya orang yang bisa menghadirkan keterlibatan Nikita Mirzani di dalam persoalan ini cuma satu orang, yaitu Mail. Hanya Mail yang menjadi saksi kunci atau saksi mahkota terhadap Nikita Mirzani. Apakah Nikita Mirzani benar-benar yang menyuruh Mail melakukan? Nah, dari rekaman pembicaraan yang mungkin bisa kita perdengarkan sama-sama, yang sudah beredar bahwa Mail sendiri menyatakan bahwa dia hanya memberikan saran. Dia memberikan saran dan bahkan di sana jelas sekali Mail mengatakan Nikita Mirzani belum tahu soal persoalan ini gitu. Nikita Mirzani justru tidak tahu komunikasi antara Mail dengan Reza Gladys. Kalaupun seandainya ujung-ujungnya tahu, saksi kuncinya adalah Mail. Apakah Nikita Mirzani benar-benar terlibat di dalam persoalan tersebut? Apakah benar bahwa Nikita Mirzani yang menyuruh Mail untuk melakukan perbuatan tersebut? Nah, itu kan poinnya. Maka kita lihat, kalau seandainya Mail bertahan dengan keterangannya yang mengatakan bahwa dia menyuruh dia meminta Reza Gladys untuk mengeluarkan uang tersebut atas inisiatifnya, lalu memang Mail mengatakan itu adalah uang endorsement, maka menurut saya tidak ada unsur pidana di sana. Maka tidak bisa Nikita Mirzani dijerat dengan pasal pemerasan itu. Sementara itu, Besti, seperti yang dikatakan Fahmi Bahmit sebelumnya, di mana ia dan Nikita ingin fokus dalam perkara pidana, di mana 24 Juli 2025 nanti sidang perkara pidana Nikita akan kembali digelar, dan Nikita pun sempat mengatakan pada sidang sebelumnya bakalan seru cenah. Lalu bagaimana kesiapan Fahmi dan juga kubu seteru yaitu Reza Gladys untuk sidangnya nanti? Dan benarkah ada ketakutan dari kubu Reza Gladys yang dipastikan akan hadir terhadap para pendukung Nikita yang kerap memadati area pengadilan dan ruang sidang? Ketemu Kamis ya. Ini Kamis jam 9. Ini hari Senin, berarti besok Selasa. Besok lusa Rabu, besoknya Kamis. Kita ketemu hari Kamis, oke? Terima kasih banyak. Kenapa? Siap lahir batin sama Ismail Marzuki. Kabarnya sekarang gimana Bang? Kabarnya dia sehat walafiat, alhamdulillah. Usman ada tambahan? Cukup. Kau ada tambahan? Mungkin Ada yang mau nambah-nambahin? Tanya sama Usman, karena nanti dia yang saya suruh banyak. Karena saya kemarin sudah saya kirimkan 1 meter itu, tebalnya 1 meter gini, sudah saya kirim ke dia dan tim yang lain untuk mempelajari, untuk mempersiapkan pada sidang hari Kamis. Apa yang terjadi hari Kamis, kita tunggu apa yang terjadi. Karena disitulah persoalan yang sebenarnya adalah perkara pidana. Sangat penting perkara pidana, makanya saya ngambil sikap. Nik, kita HUT ini, kita cabut ini, Nik, kita harus ke sini. Konsentrasi kita full, karena sidangnya hampir bersamaan. Di saat kita bersamaan, pecah nanti kita konsentrasi, kalau dua-duanya harus hadir pada sidang yang sama. Ada sidang perdata, ada sidang pidana. Makanya yang perdata kita cabut, biar kita semua bisa hadir di perkara pidana. Itu namanya ada skala prioritas. Di saat kita ingin memberikan perlindungan kepada klien, pada saat ingin kita membela klien, kita harus ngambil sikap. Yang terpenting dan yang terbaik adalah skala prioritas di dalam perkara pidana. Kami yakinkan bahwa Dr. Reza hadir untuk sidang tanggal 24 Juli 2025 hari Kamis ya, saksikan. Tapi kami mohon kepada semua pendukung kita supaya tetap di pengadilan, karena pengadilan ini penuh dengan wibawa dan kita harus patuh di hadapan yang mulia, majelis hakim. Jadi jangan macam-macam untuk dalam persidangan, jangan mengganggu. Boleh hadir tapi tertib. kami masih tanda tanya, bukan hanya kalian media juga tanda tanya mengenai adanya strategi. Ya, strategi selalu ditanya oleh media, apa strategi, tapi selalu dijawab adalah itu rahasia, karena strategi harus rahasia. Tapi kami akan buka strateginya. Ya. Strateginya ini kami akan buka. Ini kelihatannya ya mau membebaskan Nikita. Bagaimana cara membebaskannya? Ya, ini masa penahanan. Ya, itu dicatat. Kami supaya jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mengadili juga supaya mencatat, jangan sampai masa penahanannya berlalu. Sidang ini sudah berjalan 1 bulan lebih, ya sudah perpanjangan masa penahanan, masih sampai di tingkat putusan sela atau eksepsi 1 bulan lebih. Ya, kalau eksepsi saja 1 bulan lebih, bagaimana pokok perkara bisa 4 bulan?
ya. Bisa-bisa nanti masa penahanannya lewat sehingga bebasnya di situ. Ini strateginya yang kita catat nih supaya jaksa penuntut umum sama majelis hakim juga mencatat ini masa penahanannya. Kami usulkan pada JPU maupun majelis hakim supaya bikinlah 3 kali seminggu sidangnya, ya, sehingga sisa waktu yang kurang lebih 56 hari lagi itu tidak terlewati, ya 3 kali seminggu masih biasa lah dilakukan sidangnya, ya. Seperti itu. Kita tunggu di episode pidananya. Itu aja kalau dari saya, bahwa kita akan datang dan akan membeberkan semua apa yang menjadi dakwaan jaksa. Oke lah Besti. Kita tunggu aja sidang pidana tanggal 24 Juli 2025 ya Besti. Nih kita bilang bakal seru. Kuasa hukum kedua belah pihak juga udah siap. Reza Gladys pun diyakinkan bakal hadir. Semoga makin terang benderang dan mari ikuti proses hukumnya dengan tertib Besti. Dan kita simak bareng-bareng pembuktiannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.